Perlu lumba-lumba kan? Oh iya, biar informal ya. Set. Ini. Oh, boleh. Ayo. Halo Sobat JKN juga. Belum. Sabar. Itulah ini. Dah direkam sama dia sebenarnya. Jangan. Dari tadi pasang-pasang ini. Hai Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN Bersinar. Yeay. Nah, kali ini ditemani dengan saya, Aditya, dan salah satu bintang tamu kita yang sangat cantik, yaitu Mbak Anggi. Halo. Nah, mungkin Mbak bisa perkenalan dulu dengan para Sobat JKN Bersinar. Baik, namanya Sobat JKN Iya, Oke. Sobat JKN. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Anggi Yudhistya Wulandari, saat ini menjabat sebagai analis hukum, kepatuhan internal dan pencegahan kecurangan di Kedeputian Wilayah 11. Nah, Mas Adit, kita mau ngapain sih nih Mas Adit? Nah, kita ngapain ya? Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Kak? Mungkin terkait dengan gratifikasi dan anti penyuapan ya. Oh, gratifikasi dan anti penyuapan. Nah, sebelum ke pertanyaan, apa sih itu gratifikasi Kak? Gratifikasi adalah pemberian secara cuma-cuma nih kepada penyelenggara negara dalam rangka kedinasan. Oh gitu. Jadi gratifikasi atau penyuapan itu berbeda atau gimana? Ada perbedaan atau gimana ya? Oh, tentu ada Mas Adit. Jadi gratifikasi itu pemberian secara cuma-cuma. Jadi di dalam gratifikasi itu belum ada kesepakatan atau meeting of minds. Sedangkan kalau misalnya kita lihat penyuapan nih Mas Adit ya, itu ada kesepakatan atau meeting of minds. Misalnya nih ya, Mas Adit nih mencoba menyuap saya. Mencoba menyuap saya nih misalnya, oke, deal kita loloskan misalnya tender tersebut kita loloskan, tapi kamu kasih saya 2 miliar misalnya, itu kan masuk di dalam meeting of minds atau kesepakatan. Jadi saya akan menggolkan contohnya menggolkan proyek dari Mas Adit asal Mas Adit memberikan 2 miliar. Seperti itu contoh dari penyuapan gitu. Mungkin kalau contoh dari gratifikasi itu sendiri seperti apa Kak? Kalau contoh gratifikasi itu sendiri, contohnya itu pemberian secara cuma-cuma. Contohnya nih, ketika saya menjalankan kedinasan, ada yang memberikan saya untuk penginapan, hotel, akomodasi. Nah, kemudian ada yang memberikan saya cuma-cuma tiket pesawat. Misalnya saya pulang kampung nih Mas Adit, jadi ada yang memberikan secara cuma-cuma tiket pesawat. Terus atau ada yang memberikan saya parcel, bisa jadi karena hubungan rekanan itu ada memberikan parcel pada saat hari raya keagamaan, itu juga bisa dikatakan bahwa itu gratifikasi. Berarti enak dong ya? Dikasih pesawat cuma, tiket pesawat cuma-cuma, parcel cuma-cuma. Tapi itu dilarang ya Mas Adit, nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya. Nah, balik lagi ke BPJS Kesehatan. Kalau di BPJS Kesehatan itu mengenal gratifikasi nggak Kak? Tentu mengenal. Di Indonesia sendiri kita juga mengenal terkait dengan gratifikasi. Itu ada di dalam undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun gratifikasi itu ada hukuman nih, sanksi, bahkan bisa penjara seumur hidup nih Mas Adit. Paling cepat itu 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun dan dapat bisa penjara seumur hidup. Sedangkan di BPJS Kesehatan itu juga mengenal aturan terkait dengan anti gratifikasi dan anti penyuapan. Nah, di BPJS Kesehatan sendiri ini Mas Adit ya, kita itu punya tata nilai organisasi yang nomor 1 itu adalah integritas. Jadi jangan macam-macam nih Mas Adit, karena integritas itu adalah DNA-nya Duta BPJS Kesehatan. Jadi ketika Duta BPJS Kesehatan menerima gratifikasi atau penyuapan, berarti sudah rusaklah DNA dari Duta BPJS Kesehatan itu di bagian integritas. Jadi hati-hati. Wah, keren banget ya Duta BPJS Kesehatan. Iya. Sangat anti dengan gratifikasi ya berarti? Bener, anti banget. Makanya tata nilai core value dari BPJS Kesehatan itu yang pertama adalah integritas. Oke, kalau di BPJS Kesehatan itu ada sistem tersendiri nggak sih terkait gratifikasi penyuapan itu Kak? Tentu ada. Di peraturan internal di BPJS Kesehatan itu ada namanya sistem anti gratifikasi dan penyuapan, itu diberikan nama SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan. SMAP. Itu ada di aturan internal di BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini sangat konsen untuk memberantas
terkait dengan gratifikasi dan anti penyuapan. Bagus ya. Tapi di dalam sistem itu apakah ada nggak sih dari Duta BPJS yang menjadi PSI-PSI-nya? Baik, Mas Adit, itu pertanyaan yang super sekali pada sore hari ini. Di BPJS Kesehatan sendiri ada PIC yang menangani terkait dengan anti gratifikasi dan anti penyuapan ini. Nah, untuk PIC-nya sendiri itu ada berada di tingkat pusat, tingkat kedeputian wilayah, dan tingkat kantor cabang. Untuk di tingkat wilayah sendiri seperti di kantor kita ini di tingkat wilayah 11 itu untuk penanggung jawabnya itu berada di Deputi Direksi Wilayah. Kemudian untuk ketuanya itu adalah Asdep, SDM, Umum dan Komunikasi. Sedangkan anggotanya itu adalah Analis Hukum Kepatuhan Internal dan Pencegahan Kecurangan. Nah, kebetulan saya juga masuk ke dalam anggota PIC dari anti penyuapan dan anti gratifikasi ini. Kemudian anggota keduanya adalah staf SDM Umum dan Komunikasi. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, kalau misalnya di cabang bagaimana? Nah, kalau di cabang sendiri ada PIC-nya. Nah, PIC-nya sendiri untuk penanggung jawabnya adalah masing-masing kepala cabang pada unit kerja tersebut di kantor cabang. Kemudian untuk ketuanya adalah Kabak atau Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi, dan anggotanya adalah staf SDM Umum dan Komunikasi, dan yang kedua adalah staf Komunikasi dan Kesetariatan. Misalnya nih kayak Mas Adit, Mas Adit kan staf Komunikasi dan Kesetariatan ya. Nah, kalau Mas Adit ke cabang itu bisa jadi anggota tuh anti penyuapan atau anti gratifikasi. Iya gitu. Gitu. Siap. Wah, keren banget. Kalau di BPJS Kesehatan sistemnya sudah ada, PSI sudah terstruktur pula. Jadi sobat tidak perlu khawatir tentang gratifikasi di BPJS Kesehatan. Gitu. Benar. Nah, kalau di BPJS sendiri ada nggak sih kanal pelaporan pelanggaran, Kak? Nah, Mas Adit, itu juga pertanyaan yang bagus nih. Nah, bagi Sobat JKN yang melihat atau mengetahui nih ada Duta BPJS Kesehatan yang melakukan pelanggaran atau menerima suap nih, silahkan untuk dilaporkan ke kanal yang dinamakan WBS atau Whistleblowing System yang ada dalam link berikut ini. Nah, mungkin saya sebutkan dulu ya, di www atau www.wbs.bpjs-kesehatan.go.id. Jadi untuk Sobat JKN Bersinar dimanapun berada, jangan takut untuk melaporkan. Misalnya ini teman-teman Sobat JKN Bersinar di luar sana mengetahui nih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Duta BPJS Kesehatan. Misalnya Duta BPJS Kesehatan menerima suap, untuk melaporkan pada link website yang saya sebutkan tadi. Karena nama dan identitas dari pelapor akan dirahasiakan. Gitu. Oh, jadi webnya itu aman ya? Misalkan, aman. Misalkan tapi nih saya ingin melaporkan terkait misalnya pelanggaran, entah itu misalnya, berarti nama saya itu tidak terdetek ya di sistem? Bisa, jadi itu opsional nanti pada saat dilaporkan di link. Jadi ada pilihan untuk anonim, tapi mohon untuk disertakan dengan eviden-eviden agar tidak terjadi fitnah. Gitu. Baiklah kalau gitu. Nah, terakhir nih Mbak Anggi, coba dong kasih pesan dan harapan kepada Duta BPJS Kesehatan. Bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan dimanapun berada, untuk selalu menjaga integritas, karena integritas adalah DNA dari Duta BPJS Kesehatan. Dan jangan lupa sigap, siap, kenali, dan hindari gratifikasi dan anti penyuapan. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dong semua. Yeay! Nah, itu dia teman-teman, pesan dan harapan dari Mbak Anggi untuk Duta BPJS Kesehatan. Nah, tidak terasa nih Sobat, kita sudah berada di penghujung acara di podcast JKN Bersinar. Saking asiknya mengobrol dengan Kak Anggi yang super energik dan kece ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditambahkan Mbak untuk Sobat-Sobat JKN kita? Baik, mungkin saya ada satu pantun ya. Wah, boleh pantun ya? Nih. Mohon dicakepin ya, Sobat-Sobat JKN di sana mohon dicakepin. Bentar, nggak apal ya. Apel malam membawa senter. Cakep. Oke, menuju lapangan memakai dasi. Cakep. Yuk, Duta BPJS Kesehatan yang berkarakter, katakan tidak pada gratifikasi. Yeay.
Baik, terima kasih Mbak Anggi atas sharing tentang gratifikasinya yang tentunya memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan menginspirasi kepada Sobat JKN Bersinar. Tidak lupa juga kepada Sobat JKN yang telah mengikuti podcast JKN Bersinar sampai saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk terus mengikuti episode kami yang tentunya sangat menginspirasi dan selalu memberikan informasi yang sangat inspiratif bagi teman-teman semua. Jadi, see you!